Oke, baiklah. Saya akan mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat pagi kepada teman-teman yang udah join di kelas konsultasi Kaira Tulis Ilmiah di minggu kedua ini. Em, saya ucapkan terima kasih juga kepada pemateri kita, yaitu Kak Andreleli yang sudah bersedia menemani kita dari minggu pertama hingga minggu kedua ini. Nah, saya di sini Nain Nurkolif sebagai moderator di kelas konsultasi karya tulis ilmiah yang kedua kali ini akan menemani kalian hingga 1 jam mendatang. Oke, em, sebelumnya aku mau ngobrol sedikit sama pemateri kita nih, sama Kak Leli. Em, Halo Kak Leli, gimana nih kabarnya pagi-pagi? Halo Nain, gimana nih? Kalau dari aku sendiri kabarnya baik. Mungkin dari teman-teman semua gimana nih? Oke, teman-teman gimana nih? Em, Apakah masih ngantuk? Soalnya kita acaranya jam 8. Aku pengen kalian mengutarakan perasaan kalian. Boleh di kolom komentar. Pakai emoticon aja. Atau langsung on mic juga nggak apa-apa. Gimana nih? Aku kasih waktu 2 menit ya, buat kalian ngutarain perasaan kalian em, ikut kelas konsultasi di minggu kedua ini. Hmm, Kayaknya nggak ada. Masih ngantuk dah. Oke. Nah, ini ada nih. Wah, kayaknya Kak Nabila baru semangat banget nih. Pagi-pagi, jam 8 udah dimulai. Em, Kayaknya udah nggak ada deh. Ya udah nggak apa-apa. Kayaknya langsung aja ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Sebelum kita lanjut ke materi sebelumnya, aku mau tanya, apakah kalian ada yang mau ditanyakan terkait tugas-tugas sebelumnya? Apakah ada kendala atau ada yang mau nge-review dulu punya kalian, abstraknya kalian, tugasnya kalian? Sebelum kita lanjut di bedah abstrak ini, nggak apa-apa, santai aja. Mungkin kan ada yang masih bingung tentang cara penulisan atau kalian ada yang nggak ngerti, bisa kita bahas di sini. Kalian bisa tulis di kolom komentar juga nggak apa-apa, langsung on mic juga nggak apa-apa. Aku kasih waktu 3 menit ya, buat kalian bisa mengutarakan apa unek-unek kalian. Atau mau aku tunjuk, aku mau nunjuk siapa ya? Aku mau nunjuk Afiah. Afiah, em, gimana tanggapanmu? Apa ada kendala ketika ngerjain? Apakah udah selesai apa belum? Nggak usah malu, nggak usah takut. Santai aja, santai aja. Halo Afiah, tulis di kolom komentar juga nggak apa-apa. Atau yang lainnya deh. Itu Octavia, Siti Octavia, mau tanya nggak tentang tugas yang kemarin?
Apa ada yang dibingungkan? Apa tidak? Halo. Halo, halo Kak. Eh, itu tentang kelompoknya. Ini Ya, kemarin kan ada 3 anggota. mm ya. Terus eh, tadi tuh aku lihat kan enggak sebelumnya tuh udah diskusikan sama anggota yang lain tuh, tapi terus katanya dia kayak mau kayak ngajuin pindah gitu, tapi dia nggak bilang gitu loh, Mm-mm. nggak ngupdate lagi. Tapi di Kayak kelompok kamu em, siapa aja nih? Doni, kamu, sama Eka Putri kan ya? Yang mau pindah itu siapa? eh, itu Gading, Gading itu itu awalnya ada Gading Putri Oh, itu ada loh. Gading. Ah. Iya, sebelumnya kita udah diskusi juga kan, terus nggak tahu katanya mau ngajuin perpindahan. Maksudnya bukan perpindahan dia yang pindah, tapi katanya enaknya sejurusan gitu kan. Kita kan bareng-bareng civil gitu. Gitu. Berarti kalian itu sekarang bertiga. Sebelumnya berempat gitu. Oh, enggak. Sebelumnya kan aku, Doni sama Gading. Terus nggak tahu dia nggak kan aku tanya itu kan katanya belum itu kan belum tanya kalau mau kan kalau mau nyari yang sejurusan gitu. Hmm, Tapi belum ngasih update gitu loh terus sampai sampai aku juga lupa. Jadi kayak kelompok kita nggak belum itu belum diskusi lagi gitu jadinya. berarti tinggal kamu sama Iya, Doni. Tok. iya. Dan iya aku lihat tadi kok nggak ada Gading udahan gitu. Jadi jadi lanjutnya ya kita cuma berdua itu aja apa ini. Hmm, berarti belum buat kayak rencana tentang absennya dikit-dikit gitu belum? Kalau sendiri mungkin dikit-dikit udah tapi kayak belum diskusi kelompok aja gitu. Hmm, nggak apa-apa. Didiskusin aja dulu. Soalnya kan ini juga dibuat lomba. Nanti kalau misalnya tim kamu menang juga yang dapat ilmu dan segala macamnya juga kelompok kalian juga kita juga ikutan senang. Nggak apa-apa, kamu kan udah ada ide. Nanti kamu bilang sama si Doni, nanti kamu bilang apa ide kamu, nanti dia biar bisa kayak nanggepin gitu. Nggak apa-apa, habis ini dicoba aja. Lombanya Iya. juga diperpanjang. Iya tadi Mm-mm. dilihat kan sampai 8 Mei ya. Heeh, ya. Dicoba aja, kamu udah ada ide, nanti diterusin aja. Em, Kalau ada kendala bisa chat kita atau langsung di grup atau Japri juga nggak apa-apa. Em, ada lagi nggak selain si siapa Gading tadi yang mau pindah tadi? Ada kendala di penugasan nggak? Atau bingung nulisnya? Belum nulis apa-apa kan? Atau Iya. gimana? Udah? Apa ada lagi? Oh, mungkin itu dulu Oke, nggak ya. apa-apa. Sambil Iya. jalan dikerjain Masih. gitu. Mm-mm. Apa udah? Apa masih ada lagi? Em, Udah Oke. masih. Aku kasih ya udah mau apa ngomong ke kita buat konsultasi. Makasih banget. Terus ada yang bilang di kolom chat Daniela, dia bilang "Em, saya belum buat tugas abstrak soalnya anggota kelompoknya mengundurkan diri gimana ya gitu. Em, Daniela sebelumnya em, kelompok kamu itu ada berapa? Coba yang kamu tahu. Ada dua apa cuma satu? Menurut kamu, kamu tahu nggak? Kamu bisa tulis di kolom komentar juga nggak apa-apa, atau langsung on mic juga nggak apa-apa. Kita diskusiin aja dulu di sini. Santai kok. Sebelumnya kamu dua sama aku anggotanya.
Berarti dia udah ngundurin diri gitu. Berarti dia udah nggak ikut kelas konsultasi ini lagi kah? Oh, oke, iya. Oke, oke. Em, nggak apa-apa nanti untuk em, Danila, untuk timnya nanti kita bakal rundingin lagi. Kamu mau masuk di mana? Em, tapi kira-kira kamu udah ada bayangan belum untuk buat abstrak ini? Atau belum sama sekali karena temenmu itu mengundurkan diri? Udah ada bayangan belum? Mau ngambil apa? Tema apa gitu? Santai aja nggak apa-apa. Kalau belum ada nggak apa-apa. Kalau ada ya nggak apa-apa bilang oh. Nanti kita bakal cari solusinya bareng-bareng. Biar dapet kelompok juga sih. Gimana Danela? Hmm, agrokompleks agrokompleks sih kemarin kan, tapi belum buat apa-apa. Soalnya dia katanya mau ngerjain tugas dulu gitu. Berarti dia bener-bener udah nggak mau ngerjain apa dia ngerjain tugas dulu? Coba ditanyakan lagi dulu ya. Kalau dia emang bener-bener mengundurkan diri, nanti kamu dipindahin aja ke kelompok lain. Nggak apa-apa ya. Kalau memang dia bener-bener ngundurin diri, coba dicek untuk kepastiannya, karena itu juga tim kamu. Terus kalau emang dia ngundurin diri, nanti kamu dimasukin di kelompok lain. Gimana? Nggak apa-apa? Tapi akhirnya dia bilang katanya nggak bisa lanjutin, soalnya ada proker hima gitu. Oke, berarti dia fix nggak bisa lanjutin ya. Berarti kamu nanti kita pindahin aja di tim lain ya. Nggak apa-apa. Oke, sip. Makasih Danila. Danila mau ngomong lagi nggak? Oke, sama-sama. Ada yang mau diomongin lagi nggak, Danila? Oke, makasih ya. Oke, oke. Makasih, Danila. Untuk teman-teman lainnya, apa oke, ini Bilkis. Bilkis raise hand. Oke, silakan Bilkis on mic atau drop di kolom komentar. Nggak apa, nggak apa. Santai-santai. Bertanya kan ini kan kita udah buat abstrak ya terus habis itu abstraknya nanti itu outputnya itu dilombain gitu kan. Bilkis, bisa ulangi lagi? Kayak putus-putus tadi kamu ngomongnya. Kan ini kan kita udah kemarin ngirim abstrak ke salah satu panitia kalau nggak salah terus habis itu nanti outputnya itu dilombain atau cuma buat penugasan aja. Oh, ini tuh dibuat lomba sebenarnya. Jadi tugas ini tuh kalian langsung ikut lomba gitu. Jadi kita belajar bareng, kita ngerjain bareng tugas ini. Tugas ini sebenarnya juga akhirnya dibuat lomba. Kita belajar bareng di sini, kita ngerjain bareng. Nanti hasil akhirnya kita submit di lomba itu, gitu. Untuk yang submitnya itu kita sendiri atau dari panitia? Tim kalian. Jadi Berarti kalian nanti kan kita udah ngirim kemarin, berarti nanti itu dapat review, terus kita revisi gitu ta? oh iya, bener, bener, bener banget. Kayak gitu. Jadi nanti yang submit tetap tim kalian, tapi kita di sini sebagai panitia itu ngebantu kalian gimana em, lebih betternya tuh gimana gitu. Jadi yang submit tetap kalian gitu. Oke, makasih. Oh ya, makasih. Sama-sama juga Bilkis. Apa ada lagi yang mau ditanyakan? Enggak, makasih. Oke. Makasih. Apa ada lagi yang mau ditanyakan atau mau dibahas lagi sebelum kita lanjut di acara sesi bedah abstrak ini? Aku kasih waktu 1 menit ya.
Mungkin ada yang mau ngomong lagi terkait kendala kalian atau diskusi di sini dulu juga nggak apa-apa. Kayaknya udah nggak ada deh ya. Kita lanjut aja ya, Rek. Em, untuk PDD silakan share screen biar pemateri kita bisa melanjutin bedah abstrak ini. Kepada Kak Leli dipersilahkan. Oke, mungkin buat materi kali ini kita santai aja karena emang gimana ya, kita belajar bareng-bareng gitu loh. Jadi nanti misalnya kalau emang ada yang salah dari apa yang aku omong, kalian bisa langsung aja kita diskusi gitu. Jadi kayak kesannya kita dua arah gitu, jangan aku aja nanti yang ngomong gitu. Oke, buat materi yang kedua ini kita akan bedah mengenai abstrak. Nah, aku ada quotes sedikit nih, yaitu em, menulis mengajari bahwa yang terucap bisa saja kamu lupakan, namun yang kamu tulis akan selalu ada. Nah, jadi lewat tulisan yang kita tulis kayak bisa kita kenang terus gitu loh. Soalnya kan bisa aja yang ada di pikiran kita itu kayak kita gampang lupa atau gimana. Kadang ada juga yang merasa dia itu kayak short memory gitu loh. Jadi kayak gampang lupa gitu. Nah, jadi kayak apapun yang kayak menurut kalian interest sebagai tulis, bisa nih langsung kalian tulis. Dan tulisan itu kayak apa ya? Bisa aja suatu saat itu kayak bermanfaat gitu loh buat kalian. Oke, bisa aja kita next. Nah, buat pertemuan kali ini pastinya ada bedah abstrak. Nah, ini aku akan bedah abstrak salah satu abstrak yang dikirim dari teman-teman semua. Nanti kalau emang cukup buat abstrak lainnya bakal aku paparin juga. Oke, buat abstrak kali ini judulnya itu Daya Terima Pemanfaatan Kacang Lentil sebagai Produk Snack Bar untuk Solusi Diet dan Menurunkan Berat Badan. Nah, dari judulnya ini menarik sih. Kira-kira, oh ya aku mau tanya nih. Ini tadi kalau nggak salah punya Avia. Mana nih Avia? Iya, Kak. Oke, aku mau tanya nih. Maksud dari daya terima itu kira-kira gimana nih? Hmm, daya terima itu kayak em, respon konsumen terhadap produk yang kita buat itu tuh sejauh mana rasa, aroma, tekstur yang disukai gitu sama konsumen. Oke, berarti intinya kayak gimana sih cara buat inovasi kayak kacang lentil ini terus dibuat jadi produk snack bar, terus dia itu kayak punya manfaat buat solusi diet dan juga dapat nurunin berat badan yang nantinya juga berhubungan sama obesitas, gitu nggak? Iya. Oke, ini aku review ya. Nah, untuk untuk kalimat satu dan dua itu termasuk latar belakang. Nah, bisa kita lihat, lentil adalah kacang yang berasal dari kawasan Jawa Timur serta dapat menggantikan nasi sebagai bahan pokok karena mengandung tingkat kalori sekitar 230 kilokalori dengan berbagai bentuk dan warna. Tingkat obesitas di Indonesia saat ini berkisar 13%, sehingga peneliti tertarik untuk mengangkat kacang lentil sebagai salah satu komoditas untuk menurunkan berat badan. Nah, ini bisa jadi dua rumusan masalah nih. Jadi kayak
ada dua hal penting gitu loh. Jadi di em, apa ya di kawasan Jawa Timur tuh kayak ada sebuah kaca lentil. Nah, itu tuh manfaatnya itu banyak banget gitu loh, teman-teman. Dia itu memiliki kandungannya itu kayak setara dengan nasi gitu loh. Jadi kayak selain nasi ada juga bahan pokok yang dia itu kalorinya itu dapat setara dengan nasi. Nah, buat nilai plus lainnya di kacang lentil itu dia memiliki bentuk dan warna yang ada berbagai macam gitu loh. Jadi kayak kalau nasi putih kan cuma warnanya putih sama kemerahan gitu loh. Ada dua kan, nasi putih sama nasi merah. Nah, kalau lentil ini ada berbagai bentuk dan juga warna. Itu bisa jadi kayak hal yang bisa diangkat gitu loh. Untuk yang kedua, ada kayak tingkat obesitas di Indonesia, yaitu sekitar 13%. Nah, Indonesia sendiri bisa kita lihat ya bahwa kayak zaman sekarang itu pasti kayak makan itu nggak dijaga lagi gitu loh. Kita makan sembarangan dan itu bisa juga em, apa kayak apa ya bisa kayak makan sembarangan dengan pola makan yang tidak sehat itu bisa menyebabkan berbagai macam penyakit kan. Nah, buat salah satunya itu dapat menyebabkan penyakit obesitas gitu. Jadi dari judul yang ini ada dua permasalahan besar gitu. Oke, selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk memanfaatkan komoditas kacang lentil menjadi produk olahan snack bar sebagai makanan untuk diet dan penurunan berat badan dengan komposisi campuran yang disesuaikan dengan minat dan daya terima pasar. Nah, buat tujuannya ini yaitu memanfaatkan kacang lentil. Jadi kayak kita memanfaatkan potensi pangan lokal di suatu daerah, yaitu daerah Jawa Timur. Dan untuk inovasinya sendiri, yaitu kita berinovasi untuk diolah menjadi snack bar. Dan untuk output atau tujuannya sendiri itu dapat berupa kayak dia itu produknya nanti diharapkan dapat menjadi makanan untuk para orang yang dia itu kayak sedang diet gitu loh. Jadi selain diet, makanan ini juga dapat menurunkan berat badan atau dia kan mengandung kalori yang rendah. Jadi kayak em, bisa lah untuk nurunin berat badan gitu. Kayak kayak apa ya? Jadi dia tuh kayak kalorinya rendah. Jadi kayak nggak terlalu bisa ningkatin buat obesitas gitu loh. Gitu. Nah, untuk komposisi campuran yang disesuaikan. Jadi kayak mungkin em, maksud dari Avia sendiri nanti kayak ada beberapa komposisi gitu. Jadi kayak ada perbandingan antara nanti kacang lentilnya dia berapa persen untuk pembuatannya, terus bahan lainnya juga berapa persen gitu sih. Oke, buat selanjutnya nih ada metode penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan membuat beberapa variasi formulasi dengan percampuran tepung dan bahan campuran yang dibedakan kuantitas perbandingannya, yaitu tepung ampas kelapa dibanding dengan kacang lentil pada snack bar untuk diuji daya terima dan daya minat pasar. Nah, itu tadi penjelasan yang aku maksud, yaitu mengenai komposisi dari produk snack bar itu sendiri. Nah, untuk saranku nih, mungkin untuk tepung ampas kelapa itu nanti sama kacang lentil itu nanti bisa disebutin kayak berapa komposisinya, yaitu berapa banding berapa gitu, biar kayak lebih jelas gitu. Nah, untuk penelitian daya terima pasar ini dilakukan dengan penelitian pre-eksperimental design yang mengambil sampel subjek menggunakan teknik purposive sampling, yaitu sebanyak 30 panelis tidak terlatih. Penelitian ditulis menggunakan sumber literatur dan pengetahuan dari beberapa kajian. Oke, aku mau tanya dulu nih. Mungkin dari Avia sendiri bisa dijelasin bahwa kayak penelitian pre-eksperimental design tuh kayak gimana nih?
Gimana Avia? Atau mungkin kelompok lainnya nih yang bisa jelasin kayak apa sih pre-eksperimental design? Ayo, nggak usah takut teman-teman. Kita Eh, nggak bakal Iya. nyalain. izin menjawab, izin menjawab, Kak. Itu setahu saya pre-eksperimental design itu em, diuji ketika udah ada satu kelompok yang dipilih gitu. Jadi misalnya udah ditemukan formulasi yang em, paling banyak diminati. Nah, nanti itu diuji em, kadar kadar seratnya atau kalorinya gitu. Berapa gitu. Apakah itu sesuai juga dengan minat pasar sama kebutuhan kesehatan itu sesuai apa enggak gitu. Oke, berarti buat penelitian ini jatuhnya nanti bakal buat sebuah produk ya, terus nanti bakal diuji oleh timnya kalian gitu nggak? Iya. Oke, terus buat teknik purposive sampling sendiri, mungkin kayak kita menentukan kayak pertimbangan gitu nggak sih, pertimbangan dari sampel yang kita uji gitu nggak? Iya, jadi nanti ada beberapa formulasi itu nanti dikasihkan ke 30 orang gitu terus disuruh pendapat yang mana yang paling enak gitu. Sebelum diuji nanti satu yang terbaik itu diuji kandungannya. Oke, mungkin kalau misalnya kayak gitu jatuhnya nanti bisa kayak apa ya? Bisa subjektif subjektif ya teman-teman. Soalnya gimana ya? Kayak misal kita coba produk A, di aku nggak suka, tapi di temanku dia suka produk A. Nah, gitu sih. Jadi mungkin kalau saran dari aku mungkin cukup satu aja yang yang mencoba gitu. Jadi kayak yang kalau penilaian tiap orang itu beda-beda gitu loh. Jadi mungkin bisa satu aja yang dia tuh mencoba berbagai sampel gitu. Nah, untuk selanjutnya penelitian ini ditulis menggunakan sumber literatur dan pengetahuan dari beberapa kajian. Oke, jadi mungkin nantinya juga kan pasti didukung sama studi literatur yang berasal dari jurnal atau buku-buku. Oke, buat selanjutnya next. Analisis statistik tingkat penerimaan menggunakan uji Kruskal-Wallis. Nah, berarti itu nanti jatuhnya bakal ada perhitungan data, di mana nanti kalian bakal masukin data tersebut, terus kalian hitung dengan rumus, dan juga nantinya bakal kalian em, data olah, data tersebut bakal kalian olah. Nah, kira-kira dari kalian sendiri, apa udah kayak nemu kayak pengolahan data pakai metode apa yang dia tuh kayak bisa em, menguatkan bahwa data ini tuh udah paling bagus gitu loh. Untuk lebih lanjutnya sih belum, Kak. Cuma ya ini dari beberapa literatur itu pakai ini sih, Kak. Oke, mungkin nanti bisa dibaca-baca lagi dan misalnya nanti lolos seleksi abstrak nanti bisa kita bantu juga atau mungkin nanti kan juga ada dosen pembimbing yang pastinya bakal bimbing kalian gitu. Nah, untuk tingkat penerimaan paling tinggi yaitu Snake Formula 3. Nah, ini mungkin nanti bisa kayak dijelasin Formula 3 itu yang
kayak gimana gitu. Terus hasil uji beda nyata paling signifikan pada snack bar rasa P sama dengan 0,01 dan warna P sama dengan 0,01. Nah, ini berarti kan kayak hasil dari Formula 3 kan. Nanti mungkin juga bisa dikasih yang perbandingan tadi yang di awal kan perbandingan antara tepung ampas kelapa sama kacang lentil. Nah, ini di sini bisa disebutin gitu. Terus kandungan snack bar Formula 3 memiliki energi sebanyak 123,48 kilokalori dan serat 5,78 gram. Daya terima snack bar paling disukai adalah Formula 3 dengan kandungan energi yang rendah dan serat yang tinggi sehingga cocok untuk diet dan menurunkan berat badan. Nah, mungkin nanti di awal kalian juga bisa nih nambahin permasalahan kayak em, apa ya kayak literatur yang bisa menunjang bahwa kayak kandungan energi kandungan serat yang tinggi itu bisa untuk juga diet dan juga menurunkan berat badan. Nah, nanti mungkin bisa kalian revisi seperti itu. Dari penjelasan yang aku jelasin kira-kira ada yang bingung nggak? Halo Kak, aku mau tanya nih, di slide keempat kalau nggak salah, tentang metode penelitian yang ada sampel 30 panelis tadi Kak. Mohon di slide-nya ditampilin. Yang bagian metode penelitian kayaknya tadi. Nah, ini yang di bagian teknik purposive sampling yaitu sebanyak 30 panelis tidak terlatih. Nah, aku kan dari prodi administrasi publik ya Kak ya. Nah, em, di sini kita mempelajari juga tentang teknik sampling. Nah, ini kan tertulis 30 panelis tidak terlatih ya Kak ya. Ini tuh objeknya 30 orang panelis tidak terlatih itu siapa? Maksudnya 30 orang ini tuh mahasiswa dari prodi administrasi publik atau 30 panelis dari apa siswa atau dari masyarakat umum. Sebab ketika kita mengambil data sampling, em, berapapun orangnya, kita mempelajari itu dituliskan objeknya itu lebih jelas. Jadi kayak gini 30 panelis tidak terlatih itu 30 orang siapa gitu Kak. Dari mahasiswa atau masyarakat biasa gitu Kak. Gimana Kak ini untuk yang 30 panelis tidak terlatih? Makasih Kak. Oke, bisa aku jawab. Mungkin 30 panelis yang dimaksud itu mungkin bisa umum ya, bener nggak, Afia? Iya. Iya, orang awam Oke, yang dari berbagai bidang karena kan untuk mengukur daya terima. Jadi mungkin anak-anak gimana suka yang mana, ibu-ibu suka yang mana, bapak-bapak suka yang mana, mahasiswa suka yang mana gitu. Oke, aku mau lanjutin yang ini dulu. Untuk bapak, anak, atau yang objek yang mau kalian ambil itu lebih terfokuskan kepada siapa? Di suatu desa, atau di suatu kampus, atau di suatu daerah, atau gimana nih untuk sampelnya?
Mungkin ya orang yang di sekitar kita yang punya berat badan berlebih. Oke, makasih Avia. Berarti em, ini tuh kayak kalian survei datanya tuh random gitu kah? Karena ketika kita mau ngambil sampling, kita kan kayak surveinya tuh misalnya di UPN, ada yang kena obesitas, berarti tempatnya itu ada di UPN Veteran Jawa Timur, di Prodi Administrasi Publik terdapat dua yang obesitas. Berarti kayak gitu, apa kalian random cari di sekitar kalian, misalnya di tempat tinggal kalian, random atau kalian lebih ngefokusin ke suatu daerah? Kalian mau gimana nih? Mungkin kalau lingkungan sekitar berarti ya area Surabaya gitu sih. Oke, berarti ini area Surabaya ya yang luas. Makasih ya Via, makasih Kak Feli untuk Oke, mungkin penjelasannya. dari yang aku saranin tadi, kalau mungkin bisa jadi opsi juga sih. Mungkin bisa buat yang jadi panelis bisa satu juga bisa, atau juga 30 juga bisa. Soalnya misalnya kalau cuma satu, nanti dia nggak ada pembanding gitu loh. Jadi ya kalau mungkin kalian pakai 30 panelis, nanti kan bisa kayak pembanding gitu. Jadi misalnya mayoritas paling suka formula yang berapa gitu. Oke, mungkin bisa next. Next. Oke. Nah, menurutku untuk keterpaduan antar kalimat di awal masih kurang, masih jomplang gitu loh. Tiba-tiba langsung ada perpindahan dua topik sekaligus. Jadi kayak keterpaduannya itu masih kurang gitu. Bisa di em, slide sebelumnya yang abstrak bisa di slide sebelumnya. Nah, ini. Jadi yang pertama kamu bahaskan tentang lentil. Nah, tiba-tiba langsung ke permasalahan berikutnya yaitu mengenai obesitas. Jadi menurutku masih kayak perlu apa ya, kayak penambahan kalimat lagi gitu biar lebih pandu, biar lebih padu dan kayak enak dibaca gitu. Bisa balikin ke slide yang tadi yang review. Nah, mungkin aku ada saran nih buat pergantian kalimatnya. Jadi, tingkat obesitas Indonesia berkisar 38%. Dan berdasarkan kriteria WHO untuk orang dewasa Asia, seseorang bisa dikatakan memiliki berat badan berlebih bila memiliki IMT sekitar 23 sampai 24,9 kilogram per meter kuadrat. Nah, terus juga kita bahas lagi mengenai IMT. Apabila IMT sudah di atas nilai tersebut atau lebih, kondisi tersebut sudah dikategorikan sebagai obesitas. Dari keadaan obesitas tersebut diperlukan sebuah makanan yang rendah kalori. Rendah kalori buat menunjang kayak biar dia itu kayak nggak apa ya, biar dia nggak makan em, makanan yang tinggi kalori gitu, biar nggak makin parah obesitasnya. Langsung, misalnya adalah lentil. Lentil adalah jenis kacang yang berasal dari kawasan Jawa Timur Tengah
serta dapat menggantikan nasi sebagai bahan pokok karena mengandung tingkat kalori sekitar 230 kilokalori dengan berbagai bentuk dan warna. Nah, jadi kayak keterkaitan antara satu kalimat ke kalimat lainnya itu kayak lebih apa ya, lebih enak dibaca gitu loh. Jadi ada kayak keterkaitan gitu. Jadi kayak nggak langsung kayak dua dua hal langsung beda gitu. Jadi takutnya nanti kurang antar keterpaduannya gitu. Buat bisa next. Oke, buat penelitiannya ditambahin lagi, nanti di sisipin kalimat lagi bahwa metode ini metode kuantitatif, jadi bisa diperjelas gitu. Kalau dari aku mungkin revisinya seperti itu. Gimana nih dari kelompok Avia? Iya, Kak. Apa ada tanggapan? Enggak, terima kasih atas revisinya. Oke, mungkin buat teman-teman yang lain juga nantinya bisa belajar gimana cara buat abstrak yang baik gitu. Jadi mungkin kalau masih ada waktu buat kelompok yang lain, mungkin nanti juga bakal aku review gitu. So, next. Nah, kali ini kita tuh bakal bahas mengenai lanjutan dari abstrak tersebut. Nah, biasanya kalau udah selesai abstrak, pasti kan ada yang namanya full paper. Nah, full paper tersebut itu terdiri dari 5 bab. Pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, pembahasan, dan juga penutup. Jadi, dari 5 bahasan ini pada pagi hari ini, bakal aku bahas 3 bahasan penting terlebih dahulu. Next. Nah, buat yang pertama, bab 1 pendahuluan. Bab 1 itu biasanya terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Buat latar belakang sendiri, itu berisi kayak permasalahan yang diangkat sebagai objek penelitian. Nah, buat kelompoknya Via tadi, permasalahannya kan kayak potensi pangan lokal, yaitu kacang lentil di Jawa Timur. Nah, terus yang kedua, dia juga membahas mengenai permasalahan obesitas yang bisa apa ya? Solusinya yaitu kayak inovasi dari kacang lentil tersebut. Itu nanti dibahas di latar belakang. Nah, biasanya latar belakang itu paling enggak itu terdiri dari 1 halaman. Jadi bagusnya 1 halaman full itu terdiri dari latar belakang. Nah, latar belakangnya sendiri kira-kira itu biasanya sekitar 3 atau 4 paragraf. Nah, dan untuk setiap paragrafnya itu minimal terdiri dari 4 kalimat. Itu. Buat rumusan masalahnya tadi udah aku sebutin di latar belakang. Menurutku ada 2 poin, yaitu pertama mengenai obesitas, terus juga sama potensi kacang lentil di Jawa Timur yang bisa diinovasikan menjadi sebuah produk yang sangat bermanfaat untuk orang yang sedang diet dan juga yang mengalami obesitas gitu. Terus tujuan ini menjawab dari rumusan masalah. Jadi misalnya rumusan masalahnya ada 2, di tujuan juga nantinya ada 2 gitu. Terus kalau manfaat, bedanya apa sih tujuan sama manfaat? Oke, kalau tujuan sendiri itu nantinya bakal ngejawab dari rumusan masalah. Dan untuk manfaatnya sendiri, manfaat itu kayak dampak positif yang dihasilkan setelah dilakukan penelitian. Jadi nanti mungkin bisa aja sih dijadikan poin-poin biasa atau bisa juga dijadikan subbab. Misalnya manfaat bagi pemerintah itu apa, manfaat dari masyarakat itu apa, kayak gitu. Jadi kayak manfaat itu dampak buat orang lain gitu. Jadi bisa
kalian langsung jadiin poin-poin biasa, langsung 1, 2, 3 kayak gitu juga bisa. Atau kalian subab lagi manfaat untuk pemerintah, manfaat untuk masyarakat gitu. Next. Nah, untuk bab 2 sendiri itu ada tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka itu sendiri sebagai dasar asumsi atau pemikiran peneliti terkait dengan topik. Atau juga tinjauan pustaka ini tuh berisi penjelasan ulang terhadap penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang diteliti. Nah, pastinya ketika kita munculin ide itu bisa aja emang pure dari apa yang kita pikirin, atau juga misalnya kita baca suatu jurnal terus kepikiran, wah ini menarik, terus variabel ini bisa kan kita ganti dengan yang lainnya. Jadi bakal ada kayak keterbaruan dan inovasi yang kita hasilkan gitu. Nah, misalnya aja nih tinjauan pustaka dari penelitian tadi. Bisa aja kita jelasin mengenai potensi Jawa Timur, terus kita sebutin mengenai kacang lentil. Terus juga kita bahas mengenai obesitas. Nah, itu bisa juga. Terus juga nih, bisa kita bahas juga mengenai snack bar. Snack bar kan bisa juga kayak udah termasuk makanan modern ya. Maksudnya kayak nggak makanan tradisional lagi. Kalau makanan tradisional kan misalnya kayak getuk atau klepon dan lain-lain. Nah, kalau snack bar sendiri kan udah termasuk makanan yang apa ya, udah modern gitu loh. Sehingga kalau kita inovasiin nanti bakalan kayak eh, menarik gitu loh. Kayak ada inovasi dan keterbaruannya. Terus juga bisa juga di bab 2 itu lebih baik juga em, dimuat mengenai penelitian sebelumnya. Misalnya ada penelitian terkait snack bar, tapi dia itu bahannya dari mungkin bisa dari ampas tahu atau yang lainnya. Terus juga ada juga misalnya penelitian tentang apa kacang lentil tapi diolah jadi produk apa gitu. Jadi kayak em, itu nunjukin kalau ide yang kalian tulis itu merupakan inovasi atau keterbaruan. Jadi bukan semata-mata udah ada penelitian terus kalian tulis lagi gitu. Jadi untuk penelitian sebelumnya baiknya benar-benar dicantumin biar kayak menunjang dari penelitian kalian gitu. Next. Nah, untuk yang terakhir metode penelitian. Untuk metode penelitian itu berisi prosedur, tata cara, atau langkah-langkah ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data sebagai pemenuhan tujuan penelitian. Terus terdapat dua jenis metode, yaitu ada kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, jadi metode ini penting gitu loh buat di pembahasan. Bakal kalian mau arahin kemana gitu penelitian ini. Misalnya aja yang tadi itu kan bisa em, termasuk penelitian kuantitatif. Dan nantinya bakal ada eksperimen dan pastinya menimbulkan menghasilkan data gitu. Jadi kayak penelitian yang tadi itu bisa mengenai numerik gitu. Jadi kayak ada data atau angka tertulis gitu. Jadi em, bukan semata hanya bersumber dari studi literatur aja gitu. Next. Oke, ini ada perbedaan penelitian kuantitatif dan juga penelitian kualitatif. Nah, seperti yang aku bilang tadi, bisa nih kalau jenis datanya sendiri itu kalau kuantitatif identik dengan numerik atau angka. Jadi nantinya di pembahasan nanti bakal ada data hasil pengamatan. Terus untuk penelitian kualitatif, dia itu secara naratif atau tekstual, jadi berupa teks gitu. Terus buat analisis sendiri, dia itu statistik, deskriptif, dan inferensial.
Terus kalau kualitatif, identifikasi atas tema-tema penting. Nah, jadi kalau kuantitatif, nanti kalian bakal menggunakan statistik untuk mengolah data kalian. Nah, statistik sendiri itu ada berbagai macam gitu loh. Jadi nanti kalian harus tahu bahwa data kalian itu bakal kalian olah dengan statistik yang model apa gitu. Ada regresi linier, em, linear berganda, dan lain-lain. Jadi kak, kalian harus tahu mau dibawa kemana jenis penelitian kalian. Dan untuk kualitatif sendiri cuma apa ya kayak identifikasi tema-tema dari yang kalian ambil gitu. Oke, buat selanjutnya mengenai cakupan penelitian. Untuk kuantitatif sendiri itu kayak ada pertanyaan spesifik. Jadi sebelum kalian meneliti, pasti kalian udah punya hipotesis atau kayak dugaan sebelum penelitian gitu. Dan dugaan tersebut nantinya bisa benar atau salah gitu. Untuk penelitian kualitatif sendiri itu em, lebih apa ya, lebih ke tema sama mungkin nanti bisa kayak cari-cari studi literatur yang mendukung gitu. Terus untuk em, mengenai keunggulan utama nih, kalau penelitian kuantitatif, besarnya sampel dan validitas statistik secara akurat merefleksikan populasi. Jadi buat kuantitatif sendiri nantinya itu lebih akurat gitu. Data-data yang dihasilkan lebih lengkap dibanding kualitatif karena emang sifatnya yang eksperimen yang pastinya bakal kita uji coba secara langsung gitu. Dan untuk penelitian kualitatif itu lebih ke naratif gitu. Jadi kayak ya lebih ke studi literatur dari jurnal-jurnal yang ada gitu. Terus kalau kelemahan, untuk kelemahannya sendiri pemahaman superficial atas pemikiran dan perasaan partisipan. Ini juga bisa nih buat yang tadi kayak 30 panelis. Nah, jadi kayak itu kan bisa dibilang akurat nggak akurat karena emang em, objek penelitiannya buat manusia ya dia yang kayak nguji gitu. Jadi kayak itu menurut apa ya tanggapan pribadi gitu kayak bisa aja subjektif gitu, jadi nggak objektif. Untuk yang bagus itu bisa kita kayak uji gitu loh, uji 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 pakai alat atau kita uji pakai apa gitu, jadi lebih lebih akurat gitu. Terus untuk kelemahan dari kualitatif sendiri, sampel kecil tidak bisa digeneralisasi pada populasi. Jadi kayak memang sih kalau kualitatif itu hampir apa ya terbatas. Kita hanya panduannya hanya memakai pada jurnal yang ada dan asumsi dari kita sendiri gitu. Terus juga kalau menurutku kalau yang kuantitatif itu bisa aja kayak apa ya kita udah ngerencanain kayak misalnya nanti kalau bisa datanya seperti ini tapi data di lapangan ternyata kayak belum apa ya belum sempurna dan belum yang kita harapkan. Jadi kelemahan dari kuantitatif itu seperti ini. Jadi kayak em, tingkat kegagalan atau kayak eh, ketidakberhasilan itu ada gitu. Jadi kayak ya harus semaksimal mungkin untuk dari eksperimen tersebut gitu. Next. Nah, untuk pengumpulan data sendiri, nantinya ada dua data, yaitu sumber data primer dan juga sekunder. Dan untuk primer itu biasanya observasi, wawancara, kuesioner, tes. Untuk observasi sendiri itu ada yang membutuhkan partisipan atau juga non-partisipan. Dan untuk wawancara, ada yang terstruktur dan juga tidak terstruktur. Nah, untuk yang tadi itu bisa juga gunain em, data primernya itu kuesioner kayak
kayak gimana ya? Kalian menyusun kayak beberapa pertanyaan dan kalian kayak nantinya bakal dapet jawaban gitu loh. Formula mana yang sekiranya paling baik sebelum kalian uji menggunakan uji lab. Tuh. Oke, untuk sumber data sekunder, yaitu berupa dokumen. Itu kayak apa ya? Kalian melakukan studi literatur dari jurnal-jurnal. Nah, itu bisa juga sumbernya itu dari publikasi pemerintah, penelitian selanjutnya, hasil sensus, catatan pribadi, riwayat klien, dan sejenisnya. Jadi kayak lebih data penunjang gitu loh dari data primer. Oke, dari bab 1 sampai 3 ini kira-kira ada yang ditanyain nggak? Gimana nih teman-teman, kira-kira ada yang ditanyain nggak? Gimana nih? Halo Kak, izin tanya nih. Aku izin masuk. Nah, gini Kak, gimana caranya kita itu menemukan ide dalam menyelesaikan rumusan masalah itu? Gimana caranya kita itu nemuin em, dari permasalahan itu kita bisa nemuin solusinya? Itu gimana sih Kak caranya itu? Makasih Kak. Oke, mungkin gimana caranya kita bisa dapat ide? Ide itu bisa datang dari permasalahan sekitar kita. Misalnya aja, kayak hmm, apa ya? Kayak sekitar kita kan sekarang ini kayak panas banget ya akhir-akhir ini. Nah, misalnya kalian bisa dari prodi kayak mesin atau yang lainnya atau yang punya bakat buat kayak alat teknologi tepat guna itu bisa banget nih. Jadi kayak inovasi gitu kayak misalnya bikin alat apa kayak kecil atau apa yang dia bisa kayak em, apa ya kayak otomatis buat jadi pendingin gitu buat portable bisa dibawa kemana aja. Nah, itu bisa banget tuh. Kayak asal nyeletuk tapi itu ada idenya gitu dan itu bisa menimbulkan kebermanfaat buat kita. Atau juga kita bisa kayak baca-baca jurnal terlebih dahulu. Jadi mungkin buat ide sendiri itu sih kayak kita dari lihat permasalahan di sekitar kita atau dari jurnal yang udah kita baca gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke, mungkin karena belum ada yang bertanya, aku mungkin bisa review dari kelompok satunya. Em, aku izin share screen. Hmm, Mungkin share screen, bentar, bentar. Oke. Oke, apakah udah terlihat? Oke, udah terlihat ya. Jadi buat abstrak kedua, buat kelompok yang lain ini ada optimalisasi pemanenan energi listrik PLTA melalui pemanfaatan tekanan mekanik air bendungan berbasis piezoelektrik. Nah,
aku mau tanya nih, maksud dari pemanenan sendiri tuh kayak gimana? Kak, izin masuk. Untuk kelompoknya ini yang satunya itu katanya ada, terus yang Bilkis tadi baru live karena dia itu ada praktikum. Oke, Jadi yang mungkin abstrak ini mereka berdua sekarang nggak ada di Zoom ini, Kak. mungkin Gimana bisa Kak aku enaknya? review langsung aja. Mungkin mereka nanti bisa dengerin recordnya, jadi bisa mereka review. Oke, buat ini aku mungkin agak sedikit ambigu sama kata-kata pemanenan. Aku nggak paham arahnya mau kemana gitu. Terus optimalisasi pemanenan energi listrik PLTA melalui pemanfaatan mekanik air bendungan berbasis piezoelektrik. Nah, buat yang aku tahu kalau em, air bendungan itu kayak nggak terlalu ada tekanan gitu loh. Jadi prinsip kerja dari piezoelektrik itu kan berbasis kayak ada kayak sebuah tekanan, terus dia bisa dikonvert menjadi energi listrik. Nah, kebetulan juga kemarin aku contohin abstraknya kan hampir mirip kayak ini. Jadi mungkin kalau dari aku buat keterbaruan idenya masih kurang. Jadi mungkin bisa kayak di diinovasiin lagi atau gimana gitu biar kayak terkesan ada keterbaruan gitu. Terus juga em, ini kayak kurang data, jadi kayak kalimat fakta dan datanya itu belum ada mengenai permasalahan yang diangkat gitu. Ini kan bahas mengenai global warming, terus juga em, penggunaan energi listrik masih dengan bahan bakar fosil, terus juga kayak apa ya masih kurang gitu loh. Jadi kayak kalimat pendukungnya itu masih belum terlihat gitu. Apa yang menguatkan ini tuh semata-mata cuma terlihat opini. Jadi kayak harus disertai kalimat fakta dan data biar bisa memperkuat penelitian ini gitu. Terus buat metode penelitiannya juga belum ada, mungkin bisa ditambahin. Terus ini juga kalau abstrak ini terlalu sedikit ya, soalnya biasanya abstrak itu terdiri dari 200 sampai 300 kata. Tapi balik lagi, setiap perlombaan itu ketentuannya beda-beda gitu. Jadi nanti bisa apa ya disamain sama perlombaan yang bakal diikutin gitu. Terus juga hasil dan kesimpulan masih juga berupa opini, belum ada data gitu. Jadi dari sini kan buat hasil dan kesimpulannya itu dari penggunaan desain ini, penggunaan desain penampang piezoelektrik melintang dengan pertimbangan ukuran titik air dan frekuensi. Maka rintikan air sebagai energi kinetik akan dirubah menjadi energi listrik melalui perubahan muatan listrik dengan konfigurasi tertentu dari material piezoelektrik. Nah, mungkin bisa dijelasin buat energi listrik yang dihasilkan itu berapa volt gitu. Gitu sih dari aku. Jadi kayak bisa direvisi lagi dari em, yang aku review gitu. Untuk aku udah cukup sih. Mungkin dari yang lain apa ada yang ditanyain? Halo Kak, izin bertanya Kak. Oke. Ini kan biasanya lomba KTI itu abstrak duluan kan?
abstrak itu di luar dikumpulkan. Sedangkan yang saya pelajari di matkul-matkul Bindo, abstrak itu setelah semua penelitiannya itu jadi. Jadi ini gimana kita mau menentukan hasil dan pembahasan sedangkan eh, penelitian kita itu belum selesai, Kak. Oke, jadi Kasih, Kak. baiknya kalau kita bikin abstrak itu emang kita udah apa ya? Kita udah neliti gitu atau enggak kita udah kayak dari akhir itu kita udah punya datanya, kita udah selesai gitu. Jadi buat apa ya? Buat merencanakan mau ikut lomba itu data yang kita punya itu juga udah akurat di awal gitu. Jadi kayak di awal udah lengkap dari latar belakangnya udah bagus, terus tujuannya jelas, metode yang digunain juga jelas, terus hasil dan hasil dan kesimpulannya juga jelas. Misalnya kayak nyebutin data-data yang akurat gitu. Jadi kayak itu bisa jadi poin plus gitu. Nah, kayak kalau kayak gini ini kayak ya masih kurang gitu loh kayak ini belum ada datanya, terus metodenya juga belum ada, terus hasil dan pembahasannya juga dia masih kayak berupa opini. Jadi kayak menurutku ini kalau dikatakan abstrak itu masih kurang karena masih kayak berupa opini gitu. Kayak misalnya kita kayak mereview gitu, kayak mereview jurnal kah atau apa kayak gitu sih. Kalau ini menurutku masih kurang gitu. Nah, makanya kalau kita mau ikut itu baiknya kayak kita udah kayak apa ya persiapannya paling nggak 2-3 minggu atau hampir sebulan gitu jadi kayak kita udah punya datanya terus kita tulis abstraknya gitu. Oke, Kak, terima kasih. Oke, mungkin yang lain apa ada pertanyaan? Dan ini teman-teman apa ada yang masih dibingungin? Maaf, Kak, nanya lagi, Kak. Ya Yang boleh. terkait materi yang sebelumnya tentang pendahuluan sama tinjauan pustaka. Itu bias itu kan beberapa template ada yang nggak ada tinjauan pustakanya, tapi tinjauan pustaka masuk di pendahuluan. Itu gimana, Kak, menurut Kak? Oke, aku juga pernah sih kayak gitu. Jadi buat template di perlombaan itu emang beda-beda. Jadi kalau misalnya di perlombaan tersebut nggak nyantumin kayak nggak usah tinjauan pusaka, ya udah nggak usah disebutin gitu. Tapi buat umumnya kalau KTI biasanya ada gitu. Tapi balik lagi ketentuan perlombaan itu beda-beda gitu.
Oke, Kak. Baik, Kak. Terima kasih jawabannya. Oke. Gimana nih buat yang lainnya? Ini aku bisa stop share ya teman-teman. Oke, mungkin aku bisa apa ya kayak sharing nih buat kalian biar kayak ningkatin interest buat kayak ikutan-ikutan lomba. Apa sih Kak benefitnya? Kenapa kok harus ikutan lomba gitu? Kalau dari aku sendiri pribadi, jujur kalau dari aku karena aku seneng nulis ya teman-teman. Jadi kayak apa ya? Nyalurin kayak gimana sih cara nulis yang baik tuh gimana? Terus juga menurutku kalau kita nulis tuh juga bisa ningkatin berpikir kritis gitu. Jadi gimana caranya kita bisa nyelesain suatu masalah, terus kita tulis dalam sebuah tulisan gitu sih. Terus juga nih ada benefit lain tuh misalnya yang pastinya kalau misal bisa sampai tembus juara pastinya kan nantinya ada em, uangnya nih lumayan gitu buat kita jajan atau buat kita tabung gitu sih. Jadi kayak bisa juga jadi reward tersendiri buat kita gitu. Itu poin plus sih teman-teman kalau dari aku. Jadi kayak kalau aku sendiri em, apa ya? Itu bisa poin plus tapi juga kalau awalnya itu kayak ya itu kayak kita melatih kayak cara nulis yang baik itu gimana atau juga berpikir kritis terus juga nih bisa juga apalagi kalau nanti lombanya itu offline ya jadi em, bakal ada jalan-jalannya gitu terus juga mungkin nanti kalau em, pembiayaan kayak yang offline gitu bisa kalian tanyain sendiri buat ke fakultasnya tuh prosedurnya gimana. Pasti nantinya bakal ada bantuan dari fakultas masing-masing gitu. Terus juga nantinya kita kan kalau lulus dari kuliah ini pasti ada namanya tugas akhir atau TA. Nah, itu nantinya juga kan apa ya mengarah kayak gini. Jadi kayak dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5. Jadi kayak dari sekarang gitu kayak mulai latihan gitu loh. Gimana cara nyusun laporan yang baik dari bab 1 itu gimana, atau juga bab 2 gimana. Jadi nantinya kita itu kayak nggak kaget gitu loh. Langsung tiba-tiba mau skripsi. Jadi kita udah kayak apa ya, dapat panduan gitu loh. Kayak udah dapat pengalaman juga gitu dari apa yang kita udah ikutin gitu pastinya juga nanti kalau skripsi kan kayak panduannya itu kayak formatnya ribet gitu. Jadi kayak kita udah belajar gitu loh dari lomba-lomba yang udah pernah kita ikutin itu pasti kan juga kayak ada ketentuannya. Jadi kita bisa belajar lebih teliti dari situ. Udah punya intinya udah apa ya? Udah punya pegangan sendiri gitu loh kayak gimana cara nulisnya gitu dan bisa juga kayak selangkah lebih maju dari teman-teman yang lain maka dari itu kayak diharapkan nih dari kalian anak litbang khususnya kayak em, apa ya punya skill gitu loh skill dalam menulis jadi em, bisa kayak mempermudah kalian dalam em, kegiatan-kegiatan lainnya gitu. Kalau dari aku itu sih, mungkin dari Kak Na ini, mungkin yang dulu juga pernah
ikut lomba. Kira-kira apa nih Kak benefit yang udah didapat? Oke, terima kasih. Aku sedikit aja ya Kak, soalnya habis ini kita mau sesi dokumentasi di em, breakout room ini. Habis itu kita pindah ke main room untuk sesi ice breaking. Em, Kalau dari aku singkat cerita, pusing sih, iya, kita pasti pusing. Tapi untuk benefitnya itu banyak. Selain kita dapat cuan, kita juga bisa dapat sertifikat. Selain itu, em, kita juga kayak piala, tapi piala itu tergantung penyelenggara ya. Tapi kalau cuan, tapi juga ada lomba yang nggak dapet cuan, Rek. Jadi kalau dari aku sendiri, jangan berharap dapet cuannya, tapi berharaplah dapet ilmunya. Itu sih sedikit dari aku. Nah, em, sesinya udah habis ya. Em, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang udah bersedia. Tadi udah kita ngobrol dikit-dikit, makasih banget. Dan untuk Kak Leli, aku juga terima kasih banget karena udah mau menemani sampai akhir. Em, Semoga kelas konsultasi KTI ini bermanfaat banget. Sekarang em, kita sesi dokumentasi ya. Aku kasih waktu 2 menit untuk kita on cam semua. Habis itu kita sesi dokumentasi. Silahkan disiapkan untuk on cam. Em, aku kasih waktu 2 menit. Dalam hitungan ketiga nanti kita langsung dokumentasi. Oke. Oke. Untuk yang belum on cam, silakan on cam. Oke. Kita mulai dari hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Lagi, Rek. 2 kali lagi ya, 2 kali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Lagi-lagi, 1 kali lagi. Ini yang terakhir. Satu, dua, tiga. Oke. Makasih semuanya. Makasih juga untuk yang sudah hadir dan meluangkan waktu. Em, Langsung saja kita langsung ke main room kita untuk ice breaking. Jangan out dari Zoom ini ya, teman-teman. Jangan lupa nanti absen. Terus jangan lupa on cam. Silahkan untuk teman-teman keluar dari breakout room dan masuk di main room. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.